Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang insyaallah dirahmati Allah, kawan-kawan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang hari ini mulai pembelajaran. Kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan berkahnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengawali perkuliahan, kita di Fakultas Hukum punya tradisi mengawali dengan penyampaian kalimat-kalimat kebijakan, bisa membaca ayat-ayat Al-Quran, bisa membaca hadis-hadis Nabi, atau mungkin petuah para guru-guru kita. Dan mengawali proses pembelajaran hari ini, saya izinkan menyampaikan, membaca beberapa ayat di dalam pembukaan surat Al-Baqarah. Allah menegaskan di dalam pembukaan surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya Alif Lam Mim. Inilah huruf-huruf yang dimuliakan Allah, dan hanya Allah yang tahu mengapa Allah kemudian menempatkan huruf-hurufnya di dalam Al-Quran dengan urutan semacam ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang kata Allah yang diberi nama Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah mendeklarasikan sebuah kebenaran bahwa Al-Quran ini adalah kitab daripada Allah. Firman-firman Allah yang tidak ada keraguan padanya. Hakul benar. Dan Al-Quran ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Apa artinya? Artinya kita ini mungkin seringkali punya buku-buku petunjuk, manual book. Misalkan untuk mengoperasionalkan komputer yang baru kita pakai, atau mobil yang baru kita beli, atau handphone yang baru saja kita pergunakan, itu biasanya kita diberi panduan. Untuk apa? Untuk mengoperasionalkan semua barang yang kita beli itu. Dan insya Allah, walaupun ini buatan manusia, tetapi kita yakin buku-buku petunjuk itu memberikan kita panduan untuk bisa menggunakan produk yang kita pergunakan dengan benar. Nah, sebagai manusia, kita hakul yakin bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah yang ditugaskan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai orang yang diberi petunjuk dan diberi kewenangan untuk mengelola dan memakmurkan bumi ini. Tentu saja, untuk bisa menjadi pengelola yang baik, menjadi makhluk Allah yang benar, menjadi makhluk Allah
yang bisa mencapai pada tujuan-tujuan kehidupan yang baik dan benar. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quran sebagai panduannya. Karena itulah, barang siapa selalu berpegang teguh pada Al-Quran, maka insya Allah tidak ada keraguan kepadanya. Dan ini adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan yang menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Rasulullah di dalam sebuah hadis menyampaikan bahwa pahala bagi orang yang membaca Al-Quran itu juga luar biasa. Bahwa barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, itu pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Alif, lam, mim, itu bukan satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang di dalamnya itu ada 10 kebaikan, bayangkan. Jadi kalau ada kawan-kawan sekarang, itu pagi tadi, sudah salim takjim kepada orang tuanya, itu satu kebaikan. Ada orang yang sudah membantu membersihkan rumah, itu satu kebaikan. Ada orang yang menolong tetangganya, itu satu kebaikan. Dan membaca satu huruf Al-Quran, itu sama dengan mendapatkan 10 kebaikan. Yang dari kebaikan itu, kata Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, memudahkan semua ikhtiar kita, dan insya Allah mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan kita. Karena itulah maka di dalam setiap pembelajaran kita akan biasakan dengan membaca kalimat-kalimat kebaikan ini. Dan mungkin kawan-kawan bisa mempersiapkan diri bahwa bacaan Al-Quran itu tidak harus dari saya sebagai dosen pengampu mata kuliah, tapi kita bisa bergantian. Dan bebas, boleh membaca ayat apapun, hadis apapun, syukur-syukur dengan terjemahannya, bahkan boleh juga mengutip kalimat-kalimat kebaikan yang dimiliki dari para guru dan para ustadz yang pernah mengajarkan kepada kita. Inilah kawan sekalian pengantar dari mata kuliah hari ini. Nah, sekarang kita akan memasuki pembukaan perkuliahan, dan untuk itu izinkan saya share screen dari dari apa yang telah saya persiapkan. Semoga ini benar. Nah, karena ini adalah kuliah perdana, maka saya akan menyampaikan beberapa pedoman-pedoman awal sebelum kita bisa bersama-sama nanti mencoba mengawali perkuliahan ini dengan memasuki beberapa materi-materi perkuliahan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dulu soal keberadaan perkuliahan kita. Jadi, perkuliahan kita soal mata kuliah hukum ilmu negara ini, atau mata kuliah ilmu negara ini memiliki bobot 2 SKS yang perkuliahannya akan kita bagi dalam 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan ini termasuk di dalamnya itu ada UTS dan UAS. Nah, target umum dari mata kuliah kita adalah kita berharap kawan-kawan yang mengikuti mata kuliah ini itu memiliki pemahaman dan pengetahuan soal ilmu negara secara umum, sedangkan secara khusus nanti diharapkan kawan-kawan bisa memahami berbagai definisi dan ajaran soal ilmu negara dan menjadikan pemahaman soal ilmu negara sebagai semangat hukum menata pengabdian hukum di masa yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, karena
proses pembelajaran kita berlangsung di masa pandemi, maka sebagaimana perintah Pak Rektor, kita akan mengikuti pembelajaran daring. Hanya saja sesuai dengan arahan Pak Rektor pula, memungkinkan kita untuk melakukan beberapa kali kegiatan praktek. Jadi nanti secara umum kita akan melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran online-nya nanti bisa seperti sekarang. Saya akan membuat materi, saya upload di YouTube, dan nanti teman-teman bisa mengikutinya. Dan biasanya kalau materi di YouTube, saya sertakan beberapa clue-clue atau kalimat-kalimat pokok untuk kemudian menjadi perhatian yang harus direspon oleh mahasiswa. Sebagai bukti kalau kawan-kawan mengikuti perkuliahan ini. Biasanya entah di bagian awal, di bagian tengah, atau di bagian akhir, saya punya beberapa penugasan sederhana begitu yang bisa teman-teman lakukan sesuai dengan panduan tersebut. Atau juga nanti kita juga bisa melakukan perkuliahan melalui program Zooming. Program Zooming itu program yang bisa teman-teman ikuti sambil kita berdialektika. Kalau di YouTube, respon teman-teman itu kemudian atau pertanyaan teman-teman itu silahkan disampaikan di kolom komentar, atau mungkin ada beberapa hal lain juga bisa langsung WhatsApp kepada saya. Nah, kawan-kawan sekalian, soal materi saya biasanya akan menyertakan materi-materi perkuliahan saya untuk kemudian didalami oleh teman-teman. Insya Allah nanti habis mata kuliah ini saya juga akan sertakan beberapa buku ajar untuk kemudian teman-teman pahami dan teman-teman pelajari apa itu ilmu negara. Walaupun memang buku ini belum menjadi produk Universitas Muhammadiyah Surabaya, tetapi kita sedang menuju ke sana. Ada beberapa buku literasi, buku panduan bacaan yang dari beberapa universitas atau beberapa fakultas hukum, nanti bisa teman-teman baca. Nah, untuk memahami rangkaian perkuliahan ini, kita punya panduan yang namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Inilah yang menjadi pegangan kita semua untuk mengarahkan kita selama satu semester ini, kita mau menuju dan melakukan kegiatan apa di dalam proses pembelajaran. Ada 16 tatap muka pertama, tatap muka kedua, dan tatap muka ketiga, itu akan kita ikuti berdasarkan RPS itu. Dan insya Allah RPS itu nanti akan kita upload di e-learning atau di dalam grup pembelajaran WhatsApp, sehingga teman-teman memiliki pegangan apa yang kemudian akan menjadi pembahasan, dan ke depan mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri, misalkan soal materi ke depan, minggu depan, misalkan soal asal-usul negara, misalkan. Nah, maka teman-teman bisa mempelajari itu, sehingga ketika kita melakukan pembahasan itu, teman-teman bisa melakukan dialektika yang cukup dalam diskusi-diskusi yang kita selenggarakan. Nah, jadi itu fungsinya RPS, dan targetnya itu bisa menjadi pegangan, pedoman, dan panduan untuk kita sekalian. Nah, sedangkan sumber pembelajaran kita, pembelajaran dalam kuliah ilmu negara kita punya beberapa pegangan. Kita tentu kemudian yang pertama mencoba mengambil panduan-panduan keagamaan, panduan-panduan Al-Quran sebagai sebuah panduan pembelajaran kita. Apa maksudnya? Ya misalkan kan soal mengapa kita kemudian diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini kata Allah, li ta'arafu, agar kita kemudian saling mengenal antara satu dengan yang lain.
Terus kemudian kita juga akan mempelajari pikiran dan pendapat para filsuf, para orang-orang cerdik pandai yang sudah menekuni dunia ini. Terus kemudian kita juga akan mempelajari soal konstitusi negara, terus mempelajari soal kajian ilmu negara dan beberapa materi literasi yang ada di dalam media massa, baik itu online maupun media massa yang lain. Sedangkan buku pembelajarannya, kita juga punya buku dasar, buku ajar, buku referensi, dan materi pengembangan. Insya Allah materi-materi ini akan saya berikan bersamaan dengan rangkaian pembelajaran yang sama-sama kita ikuti nanti. Itulah saya kira pedoman awal bagaimana kita akan berproses, bagaimana kita akan menyelenggarakan perkuliahan kita, dan nanti ada beberapa pertanyaan atau mungkin penugasan yang penugasannya nanti cukup membuat sebuah tulisan satu paragraf saja, tidak perlu banyak, maksimum 3 kalimat tentang apa itu pemahaman saudara tentang ilmu negara. Dan untuk membantu menjelaskan itu, saya akan memberikan panduan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan definisi ilmu negara itu. Dan ini memang karena perkuliahan kita relatif terlambat ya, perkuliahan kita terlambat dalam RPS kali ini, maka untuk sesi pertama dan sesi kedua ini langsung gabung. Dan setelah mengenalkan soal ilmu negara dan beberapa hal terkait dengan bagaimana proses kita mempelajari, saya akan masuk dalam sesi yang kedua soal definisi negara. Dan jangan lupa ada penugasan dari kawan-kawan yang mengikuti mata kuliah, silahkan nanti menuliskan definisi negara menurut pemahaman kawan-kawan sekalian di dalam satu komentar di kolom komentar, sertakan nama dan nomor induk mahasiswanya, baru kemudian dilanjutkan dengan bagaimana pendapat saudara tentang ilmu negara yang saudara pahami, definisi ilmu negara yang saudara pahami. Nah, untuk memudahkan itu saya akan melanjutkan pada sesi penjelasan soal definisi ilmu negara. Saudara sekalian, kawan-kawan mahasiswa yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara soal negara, secara etimologi itu ilmu bahasa begitu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengetahui. Karena itu ilmu. Secara terminologi, ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan itu. Ini tim penyusun Kamus Pusat Bahasa terbitan 2008. Jadi ilmu pengetahuan adalah suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Walaupun ada sebuah bukan anekdot ya, sebuah gumuanan yang menyatakan ketika 3 ahli hukum bertemu, maka bisa muncul 5, 6, 7 definisi hukum atau penjelasan hukum yang berbeda. Sehingga penjelasan sebuah pemahaman kadang-kadang berbeda-beda versinya, yang perbedaan itu seringkali dilatar belakangi oleh pemahaman, penguasaan ilmu, sudut pandang dari orang yang memberikan definisi. Kalau misalkan negara didefinisikan oleh seorang ahli hukum, maka bisa jadi definisi yang dia berikan itu adalah definisi negara yang versi hukum.
Misalkan saja negara adalah tempat untuk menerapkan hukum-hukum yang ditentukan oleh negara, misalkan gitu kan. Nah, berbeda dengan misalkan negara yang dimiliki oleh pandangan negara yang dimiliki oleh orang-orang politik. Misalkan negara adalah sebuah kedaulatan politik yang di dalamnya terdiri dari unsur ada tanah, ada rakyat, ada wilayah, dan ada pengakuan dari organisasi internasional termasuk negara-negara lain, misalkan itu. Atau bisa saja misalkan negara dalam perspektif kesehatan, atau negara dalam perspektif ahli kesehatan misalkan, yang menyatakan bahwa negara adalah tempat pertahanan hidup umat manusia, sekelompok umat manusia, agar mereka bisa mempertahankan dirinya, menjaga kesehatannya, dan sebagainya. Jadi semua peristilaan itu bisa muncul tergantung latar belakang orang yang memberikan definisi atau pencerahan itu. Dan karena sudut pandang yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dulu mungkin saudara sekalian pernah mendengarkan sebuah kisah tentang beberapa orang yang matanya ditutup, kemudian didekatkan dengan seekor gajah. Mereka disuruh meraba gajah, dan kemudian disuruh menjelaskan definisinya tentang gajah itu. Orang pertama yang matanya ditutup, kemudian ketika yang dia pegang pertama adalah telinganya, dia mendefinisikan gajah adalah selembar daging yang bergerak-gerak sangat lebar, dan kemudian dia bisa bergetar-getar, misalkan gitu kan. Nah, ketika kemudian orang kedua yang matanya ditutup itu kemudian pas memegang perutnya, dia mungkin bisa mendefinisikan gajah adalah hewan yang sangat besar, bulat, bundar, dan seperti beduk misalkan. Ya semuanya bisa saja. Atau yang pas memegang kakinya, dia akan mendefinisikan gajah itu seperti pohon yang berdiri tinggi dan menjulang misalkan itu. Semua tidak salah. Itulah definisi. Dan sebagai seorang yuris-yuris muda, calon penegak hukum, calon-calon orang yang memiliki kreasi dalam bidang hukum, pemahaman dasar soal situasi ini harus menjadi pemahaman yang kawan-kawan miliki pula. Jadi seorang ahli hukum itu tentu kemudian terbiasa dengan sebuah pemahaman bahwa akan banyak pendapat-pendapat hukum yang berbeda, yang tentu saja perbedaan-perbedaan itu memiliki asumsi-asumsi dan dasar-dasar yang benar. Sama-sama ahli hukum sekalipun, misalkan ketika ahli hukum perdata dan ahli hukum pidana tentu kemudian memiliki sudut pandang yang berbeda. Ahli hukum tata negara sama ahli hukum perdata tentu kemudian memiliki pandangan yang berbeda pula. Dan perbedaan ini kemudian tidak menjadi sebuah pintu awal untuk menyalahkan, tidak. Tetapi perbedaan ini adalah sebuah kekayaan dari sebuah rangkaian proses untuk kemudian membaca bagaimana sejatinya persoalan-persoalan itu benar dan persoalan-persoalan itu ada. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman terbiasa turun sebagai seorang konsultan hukum, seorang penegak hukum, atau seorang penentu, misalkan seorang penyidik atau seorang hakim begitu, melihat semua pendapat-pendapat itu kemudian terus harus berawal dari sebuah kebijakan untuk menerima dan memahami bahwa semua pendapat memungkinkan untuk benar adanya. Tetapi kebenaran yang hakiki tentu kemudian kebenaran yang sudah melalui proses verifikasi, proses uji, yang itu bisa dilakukan dengan sebuah kajian-kajian keilmuan tertentu. Inilah saya kira saudara sekalian sebuah pemahaman soal ilmu dulu. Nah, soal pandangan ilmu negara sendiri, tentu dengan pengantar yang telah saya sampaikan ini,
saudara sekalian bisa memahami bahwa pemahaman soal ilmu negara itu begitu banyak ragamnya. Apalagi negara kita berhimpun dalam sebuah bumi yang sangat besar, yang jumlahnya ada ratusan negara yang jumlahnya pun kemudian fluktuatif. Ada negara yang hari ini muncul, ada negara yang kemudian hari ini tenggelam, ada sebuah negara yang terpecah, sehingga itu semua memunculkan dinamika. Nah, bagaimana sebuah negara itu bisa muncul, bagaimana sebuah negara itu bisa menunjukkan eksistensinya, dan bagaimana negara itu lenyap atau kemudian hancur atau terpecah belah, itu akan menjadi rangkaian pembelajaran dari perkuliahan kita. Lalu apa hubungannya dengan ilmu hukum? Karena di dalam proses pemberlakuan sistem negara, hukum selalu hadir sebagai sarana untuk mengatur kedaulatan sebuah bangsa. Sebagai contoh misalkan di Indonesia, walaupun negara itu berbeda-beda, ada banyak versinya, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita punya ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, undang-undang yang menjadi payung dari segala hukum, dari segala perundang-undangan yang ada, negara yang menjadi undang-undang dasar yang jadi deklarasi atas keberadaan bangsa ini, atau orang menyebutnya sebagai konstitusi negara kita, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu mengatur soal hal-hal pokok Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan salah satu yang diatur di dalam undang-undang kita, pasal 1 ayat 3 itu menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik adalah negara hukum. Yang itu berarti di dalamnya semua langkah, semua kebijakan, semua proses yang dilangsungkan di negara kita itu kemudian harus berlandaskan dengan hukum. Dan karena itulah maka penting bagi seorang mahasiswa hukum mempelajari soal ilmu negara. Karena negara ini bisa maju, bisa mundur, bisa bergerak, bisa stuck, atau bahkan kemudian dalam kondisi yang lain. Itu semua berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nanti teman-teman juga akan mempelajari banyak hal, dan salah satu misalkan ada penyebutan soal politik hukum misalkan. Politik hukum itu adalah sebuah kehendak politik yang dimiliki oleh para pembuat undang-undang untuk menentukan hukum apa yang akan dibuat. Sehingga dengan hukum itu, maka negara itu kemudian bisa ditentukan. Tetapi hukum itu pun juga tidak boleh sembarangan. Karena hukum itu semuanya cantolannya harus pada konstitusi negara, pada undang-undang dasar. Jadi konstitusi negara sebagai sebuah undang-undang dasar yang memayungi Indonesia secara utuh, di bawahnya kemudian ada undang-undang yang mengatur sektor-sektor tertentu, ada undang-undang soal kehutanan, ada undang-undang soal pertambangan, ada undang-undang soal lalu lintas, ada undang-undang soal kesehatan. Semua mengatur sektor-sektor itu. Tetapi sektor-sektor itu diatur dengan satu payung besar yang tidak boleh bergeser. Bahwa undang-undang itu tidak boleh menyalahi atau berbeda dengan apa yang diatur di dalam undang-undang dasar. Itulah sebuah konstitusi, itulah sebuah payung besar, itulah sebuah tenda yang menjadi tempat berteduh secara kebangsaan kita. Dan karena itulah maka undang-undang dasar itu sebagai undang-undang yang menjadi norma dasar dari semua norma-norma yang dibangun oleh para pembuat undang-undang. Siapa pembuat undang-undangnya? Tentu akan menjadi pembelajaran dari kita sekalian nantinya. Nah, saudara sekalian, merajuk pada penjelasan soal definisi ilmu negara, seperti tadi saya sampaikan, ilmu negara itu bisa lahir dari banyak pandangan. Jadi orang yang berbeda sudut pandang memungkinkan untuk kemudian lahirnya
sebuah pandangan-pandangan baru terkait dengan pemahaman-pemahaman yang disampaikan. Dan terkait dengan ilmu negara, ada beberapa pandangan yang saya kira menarik untuk disampaikan sebagai sebuah pandangan kebangsaan. Definisi ilmu negara mengindikasikan bahwa sebuah ilmu harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat dengan menggunakan metode-metode tertentu. Jadi tidak bisa kalau semua orang kemudian mengklaim ini ilmu saya, tetapi kemudian tidak bisa membuktikannya. Tidak ada metode-metode yang kemudian bisa menjadi panduan untuk menjelaskan apa yang dia sebutkan itu sebagai sebuah ilmu. Jadi ilmu itu harus ada metode-metodenya. Kedua, pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala tertentu. Jadi ilmu itu ya harus bisa menjelaskan gejala-gejala tertentu. Misalkan ketika saya kemudian berbicara soal ilmu lalu lintas, maka saya harus mampu menjelaskan soal definisi dan gejala-gejala apa yang dalam lalu lintas. Kalau saya kemudian misalkan menjelaskan soal ilmu anatomi tubuh misalkan, maka saya harus dengan ilmu itu mampu menjelaskan soal anatomi tubuh yang kemudian kita miliki. Jadi harus bisa menjelaskan gejala-gejala tertentu. Misalkan kalau pusing nih kok kemudian ada gejala-gejala begini, maka kemudian itu ilmunya apa, termasuk obatnya apa, itu ilmu ya. Nah, ketiga, pengetahuan tersebut disusun secara sistematis oleh para ahli sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Jadi ilmu itu harus yang pertama tadi itu pengetahuan yang didapat dengan menggunakan metode-metode tertentu. Pengetahuannya juga harus dapat menjelaskan gejala-gejala yang ada. Dan yang ketiga, pengetahuan tersebut harus sistematis, harus terukur. Kalau hanya sekedar penjelasan-penjelasan yang tidak berdasar dan berujung, ya itu bukan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, dalam perspektif filsafat, ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud diantaranya metode yang bersifat rasional, sistematis, dan logis. Pokoknya ada ilmu yang kemudian secara logika nggak bisa diterima, yaitu kemudian orang memperdebatkan, benarkah ilmu itu? Misalkan ilmu negara. Mengapa kemudian negara itu harus berdemokrasi misalkan? Apa yang kemudian menjadi penyebab sebuah negara itu kemudian memerlukan sistem kehidupan demokrasi? Kalau tidak demokrasi bagaimana? Nah, itu runtutan-runtutannya ada. Nah, dan itu semua bisa dijelaskan secara keilmuan, secara sistematis. Dan penjelasannya harus logis, harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tidak bisa. Itu disebut dengan ilmu. Nah, kita lanjutkan sekarang sekalian tentang definisi ilmu negara. Bahwa ilmu negara adalah disebutkan pengertian ilmu negara itu dikemukakan oleh Suhino, seorang penulis kita, yang mendefinisikan ilmu negara sebagai ilmu yang mengkaji, mempelajari, menyelidiki, dan membahas serta mendiskusikan tentang negara. Jadi ilmu yang mencermati, terus kemudian mendefinisikan, mendiskusikan, mengolah semuanya tentang negara. Maka disebut oleh ilmu negara oleh Pak Suhino. Definisi serupa diberikan oleh IGD Panca, Astawa, dan Suprin Naa dalam Hufron dan Hadi yang menyatakan bahwa ilmu negara merupakan ilmu yang mengkaji tentang negara-negara secara universal, seperti asal mula terjadinya negara, lenyapnya negara, dan perkembangan serta jenis-jenis negara. Bahkan kalau diurai lebih lanjut, bagaimana ekonomi sebuah negara, bagaimana keuangan sebuah negara, bagaimana ketahanan sebuah negara, itu menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan ilmu negara. Esensinya, saudara sekalian, membahas ilmu negara itu adalah membahas tentang kelahiran sebuah komunitas kehidupan yang menyatu dan mendeklarasikan dirinya mereka adalah sebagai sebuah bangsa dan negara. Mulai dari rencana lahirnya,
lahirnya sampai kemudian berproses hingga hari ini, bahkan hingga bubarnya. Apa mungkin Pak negara bubar? Banyak. Nanti saya akan sampaikan. Bagaimana misalkan kalau mencontohkan Indonesia, yuk kita contohkan Indonesia kan. Kita dijajah 360 tahun. Para cerdik pandai, ahli-ahli kita pada zaman pra kemerdekaan mendiskusikan. Ada sejarah perundingan meja bundar, ada negosiasi, ada perang terbuka, ada perang gerilya. Semua dilakukan dalam rangka apa? Mengikhtiari lahirnya sebuah bangsa, mengikhtiari lahirnya sebuah negara. Sehingga negara itu lahir melalui sebuah proses yang berbeda-beda, berkelok-kelok dan berliku-liku. Ada yang negara itu berdiri cukup dengan sebuah pengakuan dan pengesahan, seperti negara Malaysia itu. Karena sebelumnya adalah negara kekuasaan Inggris. Ketika Inggris sudah merasa cukup, maka kemudian ya sudah, kamu saya merdekakan, silahkan kelola. Itu mereka membentuk negara, dan kemudian bagaimana proses negaranya itu sendiri itu kemudian dijalankan. Sampai hari ini pemerintahan utamanya memang Perdana Menteri dijalankan. Tuanku Datuk, Encik Datuk itu kan kalau ya. Tetapi penguasanya tetap kerajaan yang kemudian bergantian antara beberapa kerajaan yang ada di negara Malaysia itu. Nah, sistem ini tentu berbeda dengan Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, sehingga kemudian tidak ada kerajaan-kerajaan. Perbedaan itu memungkinkan, tergantung dari pilihan-pilihan apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ketika kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya. Hans Kelsen dalam Sabron menyebutkan bahwa ilmu negara harus bebas dari ilmu-ilmu yang mencoba menerangkan tentang negara secara abstrak. Jadi menjelaskan negara itu harus clear, harus jelas. Menurutnya, mempelajari negara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Artinya, negara hanya dapat dipahami dari peraturan-peraturan yang ada yang mendeskripsikan tentang negara. Nah, ini sudah contoh yang keren, pendapat Hans Kelsen ini, bagaimana pikiran-pikiran Hans Kelsen yang sehari-hari sebagai seorang yang memiliki perhatian luar biasa dalam bidang hukum, itu kemudian memasukkan pikiran bahwa negara itu adalah dapat dipahami dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, peraturannya gimana? Dia demokratis atau tidak? Dia bagaimana dia menjalankan pemerintahan daerah? Itu semua bisa dipelajari. Ya. Ilmu negara secara umum, saudara sekalian, adalah ilmu yang mempelajari negara secara abstrak, teoritis, dan universal. Jadi mulai dari sejarahnya, sumber-sumbernya, terus kemudian keberadaan yang melingkari di dalamnya, itu menjadi pembelajaran. Ilmu negara jenis ini mengkaji negara dalam bentuk yang abstrak, universal. Adapun ilmu negara secara khusus adalah ilmu yang mempelajari secara spesifik mengkaji negara tertentu. Misalnya ilmu negara yang mempelajari tentang ilmu negara Indonesia, mulai dari asal mula negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia, sistem pemerintahan negara Indonesia, dan sebagainya. Jadi kalau membaca, memahami sebuah negara bangsa, itu akan sangat spesifik, akan sangat jelas. Itu ketika kemudian ada batasan-batasan yang sudah disepahami. Misalkan ini kan soal Indonesia kan, maka dia mudah untuk menjelaskan bagaimana seluruh narasi-narasi yang dibangun, seluruh penjelasan-penjelasan yang dibangun, itu berdasarkan dengan corak Indonesianya. Karena Indonesia berbeda dengan Singapura, Indonesia berbeda dengan Malaysia, Indonesia berbeda dengan Brunei Darussalam, pun Indonesia berbeda dengan banyak negara-negara yang lain. Masing-masing negara punya spesifikasi, punya keunikan, punya warna-warna tertentu, dan itulah sebuah otentikasi, sebuah keotentikan warna sebuah bangsa.
Sehingga menjelaskan tentang sebuah bangsa itu menjelaskan tentang sebuah penjelasan yang tentu kemudian di dalamnya mampu merangkum penjelasan secara umum, tetapi perbedaan-perbedaan secara spesifik itu kemudian juga harus mampu kita baca dan kita telaah. Nah, kalau kemudian kata sendiri dari pemahaman negara, batasan pemahaman negara, kata negara berasal dari kata Sangsekerta yang berasal dari kata kota, atau kalau dalam bahasa aslinya sana adalah konti atau apa. Jadi ya negara-negara kecil yang kemudian tempat berkumpulnya elemen-elemen masyarakat. Kalau teman-teman baca sejarah demokratisasi misalkan di negara Yunani itu dulu awalnya orang itu kan berhimpun tidak dalam sebuah negara-negara, tapi berdasarkan kota-kota begitu kan. Di negara kota-kota yang kemudian mereka mendiskusikan tentang bagaimana mereka bertahan hidup, mereka bisa bertahan dari wilayah serangan orang lain, tentu ada tekanan, tentu ada hubungan ekonomi, tentu ada peperangan yang dilakukan. Nah, bagaimana masing-masing kelompok ini, masing-masing polis ini atau kota ini tadi, itu kemudian mampu mengatur dirinya dengan baik, mengatur kebersamaan sesama warga polis sebagai sebuah warga kota, dan membuat aturan-aturan yang disepahami bersama, sehingga mereka bisa memaksimalkan seluruh potensi kebaikan yang mereka miliki dan mengurangi atau mengeliminasi kelemahan-kelemahan di antara mereka. Nah, sehingga yang muncul adalah kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh warga polis itu. Dan itulah asal mula berhimpunnya orang-orang dalam sebuah kota-kota. Dan kemudian mereka menguat menjadi sebuah bangsa, dan itu memang tidak semudah itu. Bangsa itu kan kemudian ada yang bangsa yang sangat besar, yang himpunan dari polis-polis, tapi ada juga seperti Singapura itu, yang merupakan negara kota yang kemudian mengelola dirinya sebagai sebuah negara yang memiliki kekuatan-kekuatan penghubung yang bagus, sehingga bisa melahirkan sumber-sumber ekonomi yang dahsyat, dan hari ini bisa tumbuh menjadi negara yang sangat kuat. Salah satu contohnya. Ya. Jadi kata negara berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota, atau di dalam bahasa dulu disebut dengan polis. Padanan kata ini bermacam-macam. Dalam bahasa Inggris disebut state, sedangkan dalam bahasa Arab disebut daulah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan negara dalam dua pengertian. Pertama, negara diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuatan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, negara didefinisikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dari definisi ini menegaskan bahwa suatu negara haruslah merupakan suatu wilayah yang dikelola oleh suatu organisasi atau suatu pemerintahan atau suatu kelompok sosial tertentu dan memiliki kedaulatan atau kekuatan politik tertentu yang ditaati oleh rakyat di wilayah tersebut. Dalam bahasa yang lebih umum, sebagaimana disampaikan oleh George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, yang menyebutkan, dan kalimatnya sangat populer, nation is from people, negara adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kelahiran negara adalah kesepahaman antar warga bangsanya, antar rakyatnya, yang berhimpun untuk menyepakati apa yang menjadi tujuan bangsanya, dan mereka bersama-sama menata sebuah sistem pengelolaan pemerintahan untuk memimpin bangsanya agar bangsanya bisa mencapai tujuannya. Apa tujuannya? Terciptanya kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dari rakyat yang sudah bersepakat untuk membuat pemerintahan, dikelola oleh rakyat karena pemerintahan itu dibangun dan disetujui oleh rakyat,
peruntukannya adalah untuk membangun kesejahteraan dari rakyat. Inilah esensi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga itu pula esensi sebuah negara yang kemudian melahirkan. Sehingga negara itu harus menjadi sebuah kesepahaman lahir dari sebuah komitmen bersama. Lahir dari sebuah kesepakatan bersama untuk mencapai sebuah tujuan kemakmuran. Dan karena itulah dengan segala cara, ada demokrasi, ada pemilu, ada macam-macam, itu bagian dari cara negara untuk bisa menyambung aspirasi rakyatnya. Karena negara ini berasal dari rakyat, maka semua sistem yang dijalankan itu adalah berdasarkan kesepakatan rakyat. Dan dia harus bergerak menuju apa? Menuju kesejahteraan rakyat. Dan itulah negara yang kemudian sempurna, karena negara itu hakikatnya menjalankan pemerintahan rakyat. Nah, ada beberapa tokoh ilmu negara yang nanti saya bacakan, karena kalau berbicara soal ilmu negara yang luas, apalagi ini negara bangsa yang sangat kompleks, tentu ada banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian bisa disebut. Teman-teman bisa googling kapanpun, bisa mencari dimanapun. Ada beberapa pendapat yang menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda. Misalkan ini ada kutipan-kutipan, ada George Jelling yang hidup pada akhir abad ke-19 sama awal abad 20, yang menyatakan bahwa negara adalah George Jelling ini adalah seorang tokoh negara yang memberikan definisi tentang negara pada saat itu. Dia tentu sebagai orang yang sangat populer karena pandangan-pandangannya itu kemudian dikutip oleh tokoh-tokoh kebangsaan lainnya. Dia menjelaskan negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat. Jadi negara itu mendapat kekuasaan dari masyarakat. Ketika kemudian sebuah pemerintahan tidak mendapatkan legitimasi, pengakuan dari rakyatnya, maka sejatinya negara itu runtuh. Negara itu runtuh. Negara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena negara itu kan lahir dari sebuah komitmen dan kumpulan kesepahaman semua bersama. Negara ini bisa jadi apa-apa karena kekuatan bersama rakyatnya. Indonesia ini bisa menjadi hebat karena apa? Karena rakyatnya urunan. Urunan untuk apa? Urunan untuk bayar pajak. Kalau tidak punya pajak, maka ya Indonesia tidak punya uang untuk membangun negara, ya kan? Esensinya kan gitu. Dan kalau Indonesia tidak punya uang untuk membangun negara, ya jangan dibayangkan Indonesia bisa melakukan banyak hal. Ini salah satu contohnya. Dan karena itu, uang rakyat yang dihimpun oleh pajak negara itu harus diperuntukkan sebaik-baiknya. Dan agar bisa dipergunakan sebaik-baiknya, rakyat kemudian mengutus wakilnya yang namanya DPR untuk mengawasi, menata, membuat undang-undang agar negara itu kemudian bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan cita-cita rakyatnya. Itulah esensinya sebuah negara. Nah, tetapi apakah negara itu kemudian masih bisa bertahan sesuai dengan esensi awalnya? Tentu wallahu a'lam bishawab. Dan semuanya tentu kemudian ada dinamika naik turun. Tetapi esensi utamanya adalah negara ini dari rakyat, dan kalau rakyat sudah mencabut kekuasaannya, maka selesailah. Dan karena negara ini dihimpun dari rakyat, bergerak karena rakyat, dan itu diawasi oleh wakil rakyat, maka ketika kemudian melakukan pemilu, nah ini proses yang sangat krusial. Jangan sembarang memilih wakil rakyat, harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Nah, ada pendapat, saya ingin mengutip beberapa pendapat pokok saja sebelum kemudian nanti saya akan sampaikan yang lain. Ini misalkan ada definisi dari filsuf Yunani yang terkenal yang namanya Aristoteles. Aristoteles menyampaikan, ini hidupnya bahkan sebelum Masehi. Kalau sekarang 2022 sehari ini ya, 2021 ya. Berarti sudah 2.400-an tahun yang lalu beliau berdiri. Tapi bayangkan pandangan-pandangannya, pikiran-pikirannya masih dikutip sampai hari ini. Berarti betapa kemudian Allah memanjangkan
pikiran-pikiran itu kemudian bisa diterima oleh publik. Karena itu kalau ilmu yang nggak bisa diterima oleh publik, maka dia tentu akan ditentang, bahkan dilupakan. Tapi karena ilmunya, pandangan-pandangannya itu bisa disepahami dan diterima oleh masyarakat, maka dia mengalir dan disepakati oleh warga. Termasuk pendapatnya Aristoteles ini, salah satunya, yang menyatakan bahwa negara berasal dari adanya penggabungan keluarga-keluarga. Sederhana tapi betul kan? Penggabungan keluarga-keluarga menjadi kelompok yang lebih besar. Keluarga berhimpun menjadi kota kecil menjadi sebuah komunitas kota, menjadi wilayah kabupaten sekarang. Kota-kota yang sedang itu kemudian berhimpun menjadi kota-kota provinsi, dan kota-kota provinsi itu berhimpun lagi menjadi kota-kota negara. Ini salah satu contoh. Tapi pendapat Aristoteles sangat menarik karena negara itu adalah penggabungan keluarga-keluarga. Kemudian kelompok tersebut saling menggabung dan menjadi sebuah desa, sehingga seterusnya sampai menjadi sebuah negara. Negara yang dimaksud oleh Aristoteles adalah masih sama dengan kota atau polis yang tadi saya sampaikan. Jadi ini pandangan yang sangat purba, yang sangat lama sekali, tetapi masih terjaga dan orang masih sangat memaklumi dalam rangka mengukur bagaimana pandangan orang masa lalu. Tapi ternyata pandangan masa lalu itu masih juga otentik sampai hari ini. Ini saya kira salah satu contoh yang keren dari Aristoteles. Nah, ada pendapat jadi dari Hugo Gratius yang menyatakan bahwa negara adalah perkumpulan dari manusia-manusia yang bebas agar dapat mendapatkan perlindungan hukum guna mewujudkan ketertiban dan keamanan. Nah, jadi kalau Hugo ini pada personalnya, tapi kalau Aristoteles tadi pada keluarga-keluarga. Nah, tentu kemudian ini ya namanya pendapat ahli sangat menarik untuk didiskusikan gitu. Mana yang menurut kawan-kawan juga paling pas, ya tentu punya sudut pandang masing-masing ya. Terus ini ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapat beberapa negara juga yang nanti silahkan dibaca. Terus nah terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan menurut definisi orang Indonesia. Nah, jadi menurut orang Indonesia, negara adalah menurut Djoko Sutomo menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat dengan berada di bawah naungan pemerintah yang sama. Miriam Budiarjo menyampaikan salah satu begawan ilmu politik yang mempunyai definisi tentang negara. Negara menurut Miriam Budiarjo adalah wilayah yang terdapat di masyarakat. Masyarakat tersebut diperintah oleh pejabat agar masyarakat tersebut patuh terhadap aturan hukum. Nah ini, kalau Miriam Budiarjo kan ada kekuatan hukumnya kan. Pemerintah tersebut berdasarkan pada kekuatan yang berdaulat. Adapun definisi negara menurut Nasrun yaitu instrumen penting yang dibuat oleh manusia dan digunakan di bawah kekuasaan manusia itu sendiri. Definisi negara tersebut menurut Sunarko adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari tiga ciri utama dari negara, yaitu adanya wilayah tertentu, warga negara tertentu, dan otoritas kekuasaan tertentu. Inilah saya kira saudara sekalian pendapat-pendapat dari negara, tetapi prinsipnya seperti saya sampaikan, negara itu adalah sebuah definisi yang muncul dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang pemerintahan ada, sudut pandang hukum ada, sudut pandang sosial ada, sudut pandang politik ada, sudut pandang beraneka ragam. Nah, tentu sudut pandang itu mengerucut pada sebuah pandangan bahwa keberadaan negara adalah keberadaan sebuah komunitas masyarakat yang berhimpun, yang mereka mengatur dirinya sendiri, agar mereka bisa mengatur, mereka menunjuk sistem pemerintahan, yang mereka juga langsung menjalankan fungsi-fungsinya. Ada fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang dari fungsi-fungsi itu maka kemudian negara bisa berjalan dan negara bisa menjalankan fungsi masing-masing. Dan dari fungsi-fungsi negara itu, harapan akhirnya rakyat sebagai representasi, sebagai penguasa negara, diharapkan dapat mendapatkan manfaat dari keberadaan negara itu. Saya kira itu, saudara sekalian, terima kasih atas perhatian menyimak materi ini. Sekali lagi tadi ada tugas yang saya sudah sampaikan. Tolong buat
komentar di bawah YouTube yang saya buat ini, apa pemahaman definisi menurut negara menurut kawan-kawan sekalian. Tidak usah terlalu panjang, cukup 3 kalimat saja, sehingga saya bisa mengukur bagaimana daya tangkap teman-teman terhadap materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Fastabihul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika ada pertanyaan, ada hal-hal yang lain bisa disampaikan di forum penjelasan insya Allah. Atau juga bisa melalui komunikasi WA saya secara langsung, sehingga saya bisa memberikan penjelasan yang cukup. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas semua perhatian. Tetap jaga kesehatan. Salam hormat buat keluarga. Insya Allah kita akan ketemu dalam pertemuan yang akan datang. Pertemuan pembelajaran ilmu negara pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Saya tutup, saya sampai sekian.